أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kepada kita di pagi hari ini, yaitu karunia dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Sebuah karunia yang begitu luar biasa, karunia yang disampaikan oleh kekasih kita dalam salah satu riwayat. Tidaklah seseorang menempuh jalan menuntut ilmu, melainkan Allah akan permudah jalannya menuju surga. Baik itu surga di akhirat nanti, ataupun surga di dunia berupa ketenangan hati. Di riwayat yang lain, Rasul menyampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan ia tentang ilmu agamanya. Dan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, mengaji, Bapak Ibu sekalian, melainkan Allah akan menurunkan 4 perkara yang baik. Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Allah akan menurunkan sakinah, rahmat menyelimuti kita, para malaikat mengelilingi kita, dan Allah akan memuliakan kita dengan menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Tentu saja keutamaan yang diwakilkan dengan 3 hadis tadi menggambarkan kepada kita betapa hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan karunia yang begitu besar. Maka Bapak Ibu yang baik, mari kita mulai majelis ilmu ini dengan terlebih dahulu menghadirkan kelembutan hati kita, mengizinkan hati kita untuk memaknai semua itu. Bahwa ketika Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu, maka saat itu Allah sedang memberikan karunia-Nya yang begitu besar. Setelah kita memahami konsep itu, sempurnakan kebaikannya, jaga karunia ini agar tidak rusak. Yang pertama, luruskan niat kita. Yang kedua, ikhlaskan hati kita. Dan yang ketiga, selaraskan sikap kita dengan adab-adab menuntut ilmu. Memperhatikan ilmu dengan seksama saat sedang disampaikan. Terhubung terus hatinya kepada Allah dengan zikir yang tiada terputus. Boleh dengan takbirnya, tahmidnya, tahlilnya, istighfarnya, terus sambil memperhatikan kajian hari ini, hati Bapak Ibu terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah begitu bersemangat hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu, meskipun ini adalah pertemuan pertama mungkin antara saya dengan Bapak Ibu, tapi saya begitu yakin bahwa Allah senantiasa memberikan takdir terbaik, termasuk takdir ini. Dan takdir perubahan link Zoom-nya juga tentu ada dalam skenario Allah yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu yang baik, saya ingin memulai pertemuan hari ini dengan mengajak Bapak Ibu menghadirkan kemampuan hati untuk memaknai. Karena apa-apa yang tidak termaknai atau apa-apa yang salah memaknai biasanya membuat kita kehilangan nilainya. Kita kehilangan nilai dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang sering mengeluh dengan persoalan hidup yang sedang dihadapi, karena sebetulnya persoalannya karena kita gagal memaknai.
Ketika kita menghadapi persoalan hidup, seolah-olah persoalan hidup itu sesuatu yang begitu buruk dan menghilangkan kebaikan yang ada. Padahal kalau kita maknai, setiap hal yang buruk yang sedang kita hadapi itu selalu sedikit, Bapak Ibu sekalian. Jumlahnya selalu sedikit dibanding nikmat yang sedang ada pada diri kita. Contoh, jika hari ini Bapak Ibu sedang diuji dengan sakit gigi, misalkan, maka yang sakit itu hanya gigi. Tapi kalau kita gagal memaknai hal itu, maka dengan sakit gigi itu, seolah-olah mata yang bisa melihat tidak terasa sebagai nikmat. Kaki yang bisa berjalan, tangan yang bisa mengambil obat, lisan yang bisa berzikir, memohon pertolongan kepada Allah. Semua yang ada itu seolah-olah hilang kenikmatannya karena kita gagal memaknai bahwa persoalan hidup itu hanya sedikit. Atau contoh umum ya, persoalan umum berkaitan dengan perekonomian. Misal jika hari ini ada di antara kita yang sedang tidak punya uang, ketahuilah bahwa persoalan hidup kita itu hanya tidak punya uang, sedangkan nikmat yang datang pada hidup kita itu jauh lebih banyak. Memang kita tidak punya uang, tapi kita masih punya pasangan hidup. Memang kita tidak punya uang, tapi kita masih punya anak. Memang kita tidak punya uang, tapi kita punya sehat. Memang kita punya uang, tapi kita memiliki banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Maka seharusnya orang yang dapat memaknai hal itu, ketika persoalan datang, persoalan itu hanyalah riak yang tidak usah mengganggu ketenangan seisi danau, seisi kolam yang besar. Biarkan riak itu menjadi sesuatu yang menghiasi hidup kita. Tetapi ketenangan isi kolam, ketenangan isi danau tidak terganggu ya dengan riak-riak yang ada karena berbagai kejadian yang muncul dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kemampuan kita untuk menghadirkan makna ini sekali lagi membuat kita tidak pernah kehilangan nilai. Karena subhanallah, Allah yang begitu Maha Pengasih, Maha Penyayang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita yang kalau kita maknai, kita akan sampai pada satu pemahaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang bisa kita dustakan. Bapak Ibu, materi hari ini ikhlas level tertinggi, subhanallah. Materi yang luar biasa. Kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengambil hikmah dari tema kita hari ini, yaitu ikhlas level tertinggi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mulai masuk ya ke definisi terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kenapa kita mulai dari sini? Karena pada kenyataannya masih banyak orang yang sering salah persepsi ya, antara ikhlas dengan ridho, antara ikhlas dengan sabar, antara ikhlas dengan tulus misalkan, dan antara ikhlas dengan yang lainnya. Kesalahan persepsi itu menyebabkan nanti kaburnya pemaknaan. Ya. Misal yang paling umum itu antara ikhlas dengan ridho. Banyak orang yang menganggap ikhlas itu sama dengan ridho, padahal tentu saja ikhlas dan ridho itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Misal ada orang yang menganggap bagaimana ya supaya saya ikhlas dalam persepsinya, supaya ia bisa menerima musibah yang datang, bisa menerima kehilangan, bisa menerima kesulitan, bisa menerima berbagai hal. Nah, maka kalau Bapak Ibu menganggap ikhlas itu adalah sesuatu kemampuan untuk bisa menerima, maka saat itu kemungkinan besar kita ada di pemaknaan yang salah, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau menerima itu adalah makna tentang ridho, begitu. Sedangkan ikhlas itu adalah makna tentang kemurnian hati untuk menjalankan amal semata-mata karena Allah. Nah, nanti buah ikhlas itu adalah ridho. Makanya nanti di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian akan menemukan Bapak Ibu ada di kondisi yang tidak ridho, tapi harus ikhlas. Contoh sederhana ya. Bapak Ibu itu suka harta, suka mengumpulkan harta. Butuh uang, butuh harta, ya, butuh dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berinfak, menyuruh kita bersedekah, maka kita ikhlas bersedekah, artinya ikhlas beramal karena Allah lah, meskipun kita masih suka harta, kita berikan harta itu di jalan Allah. Nah, itu ikhlas namanya.
Jadi nanti meskipun kadang-kadang kita belum ridho, tapi kita harus tetap ikhlas. Meskipun hati kita belum bisa menerima, misalkan Bapak Ibu sakit hati oleh temannya, sakit hati. Bapak Ibu belum ridho memaafkannya, tapi karena Allah, Bapak Ibu berusaha untuk memaafkannya. Nah, karena Allah berusaha untuk memaafkannya itu adalah ikhlas. Bapak Ibu melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, meskipun Bapak Ibu masih berat. Mari kita perdalam Bapak Ibu yang baik. Apa bedanya antara ikhlas dengan ridho? Ikhlas itu adalah kemurnian hati untuk beramal semata-mata karena Allah. Sedangkan ridho itu kemampuan untuk menerima dengan hati yang lapang apa-apa yang Allah tetapkan. Itu yang pertama, perbedaan antara ikhlas dengan ridho. Yang kedua, perbedaan antara ikhlas dengan sabar, Bapak Ibu sekalian. Karena sepintas kadang-kadang orang salah mengambil istilah. Yang seharusnya sabar jadi ikhlas, yang seharusnya ikhlas jadi sabar. Kalau ikhlas tadi kemurnian hati untuk beramal karena Allah, kalau sabar itu ya kemampuan mengendalikan diri ya dalam bersikap agar tidak negatif ketika kita menghadapi sesuatu. Itu sabar begitu ya. Lalu apa perbedaan antara ikhlas dengan tulus? Kalau ikhlas itu lebih ke kemurnian hati, kalau tulus itu lebih ke kemurnian tujuan. Ke kemurnian tujuan. Jadi tujuan yang baik itu berarti tulus begitu ya. Nah, kalau ikhlas itu adalah kondisi hati yang baik, kondisi hati yang menjadikan alasan ibadahnya itu semata-mata karena Allah. Ada juga antara ikhlas dengan tabah. Sabar dengan tabah sama, Bapak Ibu, tentu saja berbeda. Kalimatnya saja berbeda. Sabar itu maknanya lebih luas. Kata Syekh Utsaimin, sabar itu tetap taat, tidak maksiat, kemudian tidak berburuk sangka terhadap takdir Allah. Itu sabar. Kalau tabah itu satu bagian dari sabar, yaitu apa? Tabah itu adalah bagaimana seseorang mengelola hati, perasaan, dan tidak bersikap buruk ketika ia mengalami sesuatu yang berat. Contoh misalkan ketika Bapak Ibu disakiti, Bapak Ibu disebut tabah ketika Bapak Ibu tidak melakukan hal yang negatif saat Bapak Ibu disakiti. Begitu. Maka Dr. Yusuf Kordowi pernah memasukkan kalimat bahwa syukur itu bagian dari sabar, begitu ya. Jadi ketika seseorang bersabar dengan nikmat Allah, maka ia menunjukkan kesabarannya itu dengan syukur kepada Allah. Nah, mudah-mudahan pengantar ini membuat ya kita mampu memaknai Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi kalau kita tidak mampu memaknai atau salah memaknai, pada akhirnya kita akan kehilangan nilai dari apa yang kita pahami bersama, begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah pengantar tentang perbedaan, nanti kita boleh berdiskusi Bapak Ibu ya untuk lebih memperjelasnya. Mari kita masuk ke definisi ya. Sebelum ke definisi, mari kita masuk ke wacana umumnya dulu bahwa ikhlas itu adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Apabila amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad ya, sebuah tubuh yang tidak memiliki ruh. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk beranalogi, Bapak Ibu yang baik. Bapak Ibu yang punya anak sudah cukup untuk menikah. Misalkan Bapak Ibu punya anak perempuan, sudah cukup waktunya untuk menikah. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mau nggak punya mantu, suami anak Ibu nanti yang perempuan itu soleh, tampan, kaya, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, gitu. Sayang sama orang tuanya, sopan dia sama mertuanya, mau nggak? Tentu saja Bapak Ibu mau ya untuk mendapatkan menantu sebaik itu. Tetapi kalaulah saat akan dinikahi, ruhnya itu hilang. Ruhnya berpisah dengan jasadnya. Menantu ibu itu kehilangan ruhnya. Pertanyaan saya, masih mau Bapak Ibu menjadikan laki-laki yang tampan, baik, kaya, ya, sopan itu menjadi mantu Bapak Ibu sekalian ketika ruhnya tidak ada? Maka tiba-tiba seluruh kebaikannya itu seolah-olah tidak memiliki arti ketika tidak ada ruhnya. Begitu juga memahami kalimat ini bahwa ikhlas itu adalah ruh suatu amal.
Jika kita melakukan sholat, kita melakukan sedekah, kita melakukan infak, kita melakukan berbagai perintah Allah dan Rasul-Nya, namun tidak disertai dengan keikhlasan, maka amal-amal kita itu laksana tubuh yang tidak ada ruhnya, akan kehilangan maknanya. Ya. Bahkan seorang ulama menjelaskan, Bapak Ibu yang baik, suatu saat nanti akan ada orang di akhirat itu berteriak tentang amalnya. Ya Allah, mana pahala sholat saya? Ya Allah, mana pahala menuntut ilmu saya? Ya Allah, mana pahala sedekah saya? Ya Allah, mana pahala berbuat baik kepada pasangan itu? Semua amal solehnya di dunia ini ternyata tidak menemukan catatan amalan di sisi Allah di akhirat nanti. Sehingga ia mempertanyakan, ya Allah, mana pahala saya? Ya Allah, mana kebaikan saya? Kemudian saat itu digambarkan oleh ulama tersebut, Allah menjawab, bukankah dahulu engkau melakukan amal itu tidak karenaku? Maka mintalah pahala kepada apa yang engkau tujukan saat engkau melakukan amal itu. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sampai sini kita mendapatkan makna berikutnya bahwa ikhlas itu adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Mari kita perdalam dalam definisi Bapak Ibu sekalian. Secara bahasa, ikhlas itu memiliki arti membersihkan, ya. Jernih, bersih, suci dari pencemaran, suci dari campuran, baik itu berupa materi ataupun non-materi. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dalam melakukan ibadah, hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Nah, nanti di pembahasan ini muncul hal yang menarik di tataran praktis, Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak kita beramal mengharapkan dunia? Misalkan Bapak Ibu bersedekah mengharapkan bertambah rezeki, atau Bapak Ibu sholat duha bertambah rezeki. Boleh nggak seperti itu? Atau boleh nggak kalau kita beramal, Bapak Ibu mengharapkan pahala? Iya, Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram mudah-mudahan dapat pahala 100.000 begitu ya. Pahala seperti sholat sunat di tanah air misalkan gitu. Boleh nggak seperti itu? Nah, ini jawabannya ternyata itu menunjukkan level keikhlasan itu sendiri. Kata Imam Nawawi, ikhlas itu ada 3 level, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pahami dulu ya Bapak Ibu, bahwa ikhlas itu beramal karena Allah. Nah, beramal karena Allah saja ada 3 levelnya. Ada level terendah, yaitu ketika seseorang beramal untuk mendapatkan dunia. Dia bersedekah untuk dapat harta yang lebih banyak. Dia menolong orang untuk dapat kemudahan urusannya. Nah, itu level terendah dari keikhlasan. Ikhlas nggak? Ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena memang hal itu dijanjikan. Contoh, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah Allah menolong kalian kecuali karena orang-orang yang kalian sedekahi. Jadi kalau kita bersedekah, janji Allah dan Rasul-Nya, Allah akan menolong kita. Boleh nggak kita bersedekah dengan harapan Allah menolong kita? Boleh. Tapi itu kata Imam Nawawi level ikhlas terendah. Tapi ikhlas, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, boleh nggak seseorang beramal untuk mendapatkan surga? Boleh nggak seseorang beramal untuk mendapatkan pahala? Boleh. Karena Allah juga menggambarkan bahwa barang siapa yang melakukan kebaikan, misalkan, barang siapa yang melakukan ibadah umroh, maka ia akan dihapuskan dosa. Barang siapa yang melakukan ibadah haji dan umroh kemudian mabrur, maka ia akan mendapatkan surga. Itu semua dijanjikan oleh Allah. Tetapi ketika kita melakukan amal itu alasannya ingin mendapatkan pahalanya, maka kita ada di level kedua. Level kedua keikhlasan. Jauh lebih baik daripada yang rendah, itu juga masih ikhlas, tapi levelnya kedua. Lalu seperti apa level tertinggi keikhlasan? Kita masuk ke tema kita hari ini. Level tertinggi keikhlasan adalah orang yang beramal kemudian semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya mengatakan, bagaimana kita akan meminta pahala tentang sedekah, sedangkan kita bisa bersedekah itu atas karunia Allah saja. Harta yang kita miliki, yang kita sedekahkan, kan itu pemberian Allah. Lalu bagaimana kita bersedekah kemudian masih mengharapkan
pahala darinya, sedangkan hartanya saja datang dari Allah, kata Ibnu Athaillah. Dan di sana Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan level keikhlasan dari tingkat kedua tadi menjadi level tertingginya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Bapak Ibu, sejenak mari kita tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasakan seperti apa yang saya rasakan hari ini. Hati begitu ada sesuatu yang lain yang terasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini adalah tanda keberkahan agenda kajian kita hari ini. Lanjut Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan pelan-pelan saja. Mari kita lihat beberapa pendapat ulama tentang apa itu ikhlas. Kata Abu Ali, seorang yang ikhlas ialah orang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah, dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya, meskipun hanya seberat biji sawi. Nanti penjelasan dari Abu Ali tentang ikhlas ini akan relate dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau menyampaikan, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Ketika Bapak Ibu ya tidak baca Quran karena takut disebut soleh soleha, maka itu adalah riya. Ketika Bapak Ibu tidak sedekah karena takut begini takut begitu, berarti Ibu Bapak ada dalam kondisi riya, dan riya adalah syirik kecil. Sedangkan beramal karena manusia, kalau Bapak Ibu beramal karena ingin dihormati, ingin dipuji, ya, ingin dianggap baik, ingin dimudahkan urusannya dan lain sebagainya, bukan ingin Allah ridho kepada Bapak Ibu, maka saat itu Bapak Ibu sedang melakukan kesyirikan. Dan ikhlas, kata beliau, apabila kita menyelamatkan diri dari keduanya. Artinya amal-amal kita itu bukan ya dilakukan karena pertimbangan manusia yang melihat kita, yang menatap kita, dan amal-amal kita itu bukan dikerjakan karena mengharapkan sesuatu yang datang dari manusia, tapi amal kita itu semata-mata yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Ali ini, kalau kita lihat level ikhlas yang tadi, ini sedang mengajak kita untuk masuk langsung ke level keikhlasan yang tertinggi. Mari kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan rumah tangga misalkan. Banyak sekali persoalan dalam rumah tangga. Ternyata kalau kita pangkas penjelasannya, kita sederhanakan kasusnya, akar persoalannya itu karena kita kehilangan keikhlasan. Ya, contoh apa yang menjadi konflik di rumah tangga? Masalah ekonomi, begitu. Ketika suami tidak bisa memberikan nafkah sesuai atau suami tidak bekerja dengan baik, istri merasa berat dengan itu, kemudian berkonflik. Dari situ saja kita paham ketika istri menjadi istri dari suaminya karena urusan nafkah, karena suaminya, berarti ia sedang kehilangan keikhlasan. Sedang kehilangan keikhlasan. Kang Nuga, Baik, Ustaz. keluar ya share screen-nya atau gimana, Kang Nuga? Sudah, Ustaz ya. Ah, ya. Baik, sudah Baik. kembali. Sekali lagi, Bapak Ibu, mari kita internalisasikan, karena nanti kita harus mengambil manfaat, ya, kita harus mengambil kebermaknaan dari penjelasan ini agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang tadi, ya, banyak suami istri berkonflik atau rekan kerja dan lainnya, ternyata akar persoalannya karena dia kehilangan keikhlasan. Banyak suami yang marah ke istrinya karena alasan istrinya. Istrinya tidak begini, istrinya tidak begitu. Berarti ia masih mengharapkan amal dari manusia, masih mengharapkan penilaian dari manusia. Seandainya suami menjadi suami bagi istrinya karena Allah saja, karena mengharapkan ridho Allah, lihat Bapak Ibu apa yang akan terjadi. Suami akan memiliki kesabaran saat istrinya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Suami tidak akan berubah sikapnya kepada istrinya ketika istrinya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena dia menjadi suaminya karena Allah. Istri juga sama. Ketika istri melakukan peran sebagai istri karena Allah, bukan karena suaminya baik atau buruk, maka istilah yang terjadi di negeri kita, satu istilah ini loh, Bu. Ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang tendang. Nah, kalimat itu menggambarkan tidak adanya keikhlasan.
Karena tujuan sayangnya itu uang. Coba kalau karena Allah, ada uang, abang disayang karena Allah. Nggak ada uang, abang tetap disayang karena Allah. Ada uang, istri disayang karena Allah. Nggak ada uang, istri tetap disayang karena Allah. Ikhlas ini akan menyelamatkan kita dari berbagai keburukan. Contoh yang lain, kenapa ibu berkonflik? Misal, saat ibu dihina oleh tetangganya, ibu sakit hati. Kenapa ibu sakit hati? Karena ibu masih memandang tetangganya. Karena penilaiannya, ujung dari tujuannya itu masih makhluk. Harusnya tetangga nggak ngomong gitu. Harusnya dia menghargai aku. Nah itu nggak ikhlas. Kalau ibu ikhlas, yang terjadi begini. Tiba-tiba ada tetangga yang menghina ibu. Kemudian, ya Allah, kebaikan apa yang akan Engkau berikan kepada hamba sehingga hari ini ada takdir hamba dihina oleh orang lain. Jadi nerima dulu bahwa takdir hinaan itu datang dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Terima dulu itu, ikhlas. Kemudian kita mengikuti apa yang Allah perintahkan. Oh, kalau kita sedang dihina, Allah memerintahkan sabar. Maka karena Allah, meskipun hati kita berat untuk memaafkan, tapi kita bersabar karena Allah. Dan kalau kita sabar, tidak jadi konfliknya. Mudah-mudahan sampai sini, aduh Bapak Ibu saya greget ya. Mudah-mudahan sampai sini kita mulai, oh iya, benar nih, penting banget ikhlas dalam kehidupan kita. Dan seandainya kita memaknai ikhlas dengan benar, ikhlas ini akan menyelamatkan kita dari berbagai keburukan. Contoh yang sederhana lainnya. Kalau Bapak Ibu dapat takdir tidak punya uang, kan nggak bisa nolak Bapak Ibu ya. Kalau ditakdirkan sedang tidak punya uang, nggak bisa nolak. Nyari sana sini juga tidak dapat. Pinjam sana sini tidak dapat. Kalau takdirnya Bapak Ibu sedang tidak punya uang. Dan terima dulu bahwa takdir tidak punya uang itu belum tentu buruk. Boleh jadi Allah ingin meningkatkan kebahagiaan saat kita punya uang. Contoh Bapak Ibu ya. Ketika seseorang tidak punya uang selama seminggu, kemudian tiba-tiba nemu di jaketnya 20.000, bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia banget. Sebaliknya orang yang punya uang terus kemudian nemu 20.000 di jaketnya, mungkin dia tidak bahagia karena dia sedang banyak uang. Maka kadang-kadang ketika Allah ingin meningkatkan rasa bahagia itu, Allah uji kita dulu. Kalau kata Ustadz Jumharudin, beliau menyampaikan, makan yang nikmat itu adalah makannya orang yang lapar. Tidur yang nyenyak itu adalah tidurnya orang yang lelah. Maka ketika Allah ingin memberikan kenikmatan tidur, Allah uji kita dulu dengan lelah. Ketika Allah ingin memberikan nikmatnya makan, maka Allah uji kita dulu dengan lapar. Maka subhanallah Bapak Ibu sekalian, ujian yang datang itu kalau kita ikhlas ini akan terasa ringan saja. Karena kita mengetahui bahwa Allah itu mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang baik, ya. Ikhlas itu yang menarik nih Bapak Ibu di bab slide yang ini. Kalau saya bertanya apa itu ikhlas, kadang-kadang kita lupa satu surat dalam Al-Quran di mana kita itu hafal sebenarnya. Ikhlas, aduh apa ya ikhlas? Padahal ikhlas itu adalah huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasti Bapak Ibu kalau ada bertemu langsung akan senyum-senyum nih ya. Iya. Oh iya ya, itu teh ikhlas. Kan suratnya juga surat Al-Ikhlas. Tapi kadang-kadang kita sering lupa gitu ya, bahwa Al-Ikhlas ini menjadi karunia dari Allah kepada kita, sehingga sebodoh-bodohnya kita dalam menjalankan agama, selemah-lemahnya kita dalam belajar tentang agama, Al-Ikhlas mah kemungkinan besar hafal Bapak Ibu sekalian. Dan itu menjadi karunia bahwa ikhlas ini bagian penting dari kehidupan. Makanya mudah untuk dihafal. Bukan karena pendeknya. Da Al-Kautsar juga pendeknya, inna a'tainakal kautsar. Kita hanya lebih pendek lah daripada Al-Ikhlas, tetapi kalau kita ukur, orang itu lebih banyak yang hafal Al-Ikhlas daripada Al-Ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, baca pelan-pelan. Ikhlas itu adalah bagaimana hati kita mampu mengesahkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang kedua, Allahus samad itu ya memberikan makna kepada kita bahwa Allah itu tempat bergantung, tempat kita meminta,
tempat kita memohon kepada Allah, tempat kita beribadah kepadanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya, ini adalah perintah kita untuk memurnikan bahwa tidak ada sesuatu selain Allah yang harus menjadi tujuan ibadah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau berkaitan dengan haji dan umroh, apa yang paling erat kaitannya dengan haji dan umroh? Tentu saja talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Talbiyah itu mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin berhaji, ingin berumroh, maka ya laksanakan semangat ibadah haji dan umroh itu la syarika. Tidak boleh ada Tuhan lain yang menghalangi kita untuk datang ke tanah suci. Kan kadang-kadang kita ingin bangun rumah dulu sehingga kita tidak datang ke tanah suci. Berarti bangun rumah menjadi sesuatu yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Tuhan lain dalam hati kita. Ada juga yang lebih mendahulukan membeli aset, ada juga yang lebih mendahulukan ini dan itu daripada berangkat ke tanah suci. Makanya diingatkan dengan itu, harusnya orang yang berniat untuk memenuhi panggilan Allah, baik itu umrah ataupun haji, konsepnya la syarika. Tidak boleh ada Tuhan lain, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu esa, hanya satu. Begitu. Kemudian apa yang berikutnya? Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tidak ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami Quran surat Al-Ikhlas ini, kita paham bahwa Al-Ikhlas itu mengajarkan kepada kita apa Bapak Ibu? Ikhlas level tertinggi, di mana kita beramal semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mari kita bersyukur dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terus biarkan hati kita merasakan getarannya saat bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bersyukur atas nikmat agenda kajian hari ini. Bersyukur atas takdir pertemuan ini. Bersyukur atas kebersamaan kita hari ini. Bersyukur atas berbagai kebaikan yang kita peroleh di pagi hari ini. Alhamdulillah. Setelah membahas tentang definisi, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita simpulkan secara sederhana bahwa ikhlas ialah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal. Artinya ikhlas level tertinggi, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat saja. Tidak ada noda yang mencampuri amal itu. Tidak harta, tidak kondisi, tidak situasi. Harta, kondisi, situasi tidak boleh mencampuri amal kita. Makanya nanti dengan memahami ini, kalau Bapak Ibu sedang diuji dengan sesuatu yang buruk, nah sesuatu yang buruk itu tidak boleh menghalangi amal kita. Kan di tataran praktis ada yang begini Bapak Ibu. Ada orang yang jadi tidak bersedekah, jadi tidak beramal karena kondisi ekonominya sedang sulit. Iya. Padahal begitu ya, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Allah akan menolong kalian jika kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan yang sulit begitu. Makanya tidak ada noda yang mencampuri suatu amal. Ibu sebagai istri tidak berubah sikapnya kepada suami saat suami menjengkelkan ibu. Kenapa? Karena ibu berbuat baik kepada suaminya karena Allah, bukan karena suami. Tidak ada noda. Jadi orang-orang yang sudah ikhlas ini, amalnya itu tidak akan rusak dengan berbagai situasi, kondisi ya, yang terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi, ikhlas adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan akhirat saja. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal seperti kecenderungan kepada dunia atau kecenderungan keuntungan diri sendiri, baik itu yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, atau karena mencari harta gitu ya, atau syahwat hawa nafsu untuk memenuhi hawa nafsunya saja, atau kedudukan, harta benda dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang
dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ikhlas. Baik Bapak Ibu, setelah memahami konsep ikhlas, mari kita internalisasikan seperti yang tadi disampaikan, bahwa saya akan membahas 3 bagian di kajian hari ini. Pertama tentang memaknai dulu apa itu ikhlas, yang kedua tentang memahami hubungan antara ikhlas dengan hidup kita. Saya memilihkan subtema tentang pentingnya keikhlasan atau urgensi keikhlasan. Karena di motivasi itu, dorongan itu biasanya terjadi ketika kita memahami urgensinya, gitu ya. Kenapa ibu nafas? Karena Bapak Ibu tahu kalau tidak bernafas dadanya akan sakit. Makanya untuk menghindari dadanya sakit, ibu bernafas. Di antaranya begitu. Bapak Ibu bekerja keras karena Bapak Ibu paham kalau tidak bekerja keras, kehidupan Bapak Ibu akan terasa sulit. Makanya Bapak Ibu meskipun kerja keras itu lelah, tidak menyenangkan, Bapak Ibu berusaha untuk melakukan itu. Itu karena urgensi yang dipahami. Nah, agar kita sampai pada kemampuan atau dorongan kita untuk meningkatkan keikhlasan, mari kita bahas pentingnya keikhlasan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu adalah perintah Allah. Dan konsep umumnya, apa-apa yang Allah perintahkan itu pasti mendatangkan kebaikan. Allah memerintahkan sedekah. Apa kebaikan dari sedekah, Bapak Ibu? Pertolongan dari Allah. Allah memerintahkan infak. Apa kebaikan dari infak? Allah akan perbanyak harta. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Perumpamaan harta yang diinfakkan itu seperti sebuah benih yang melahirkan 7 cabang yang setiap cabangnya menghasilkan 100 butir buah. Allah memerintahkan sedekah karena Allah ingin menjaga harta kita yang sudah dimiliki, membersihkannya dan memberkahi. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan ini menjadi hasanah kebaikan bahwa memaknai itu penting. Ternyata infak, sedekah, infak dan zakat itu sama-sama mengeluarkan harta tapi memiliki makna yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda. Maka tidak boleh orang mengeluarkan zakat kemudian salah dalam mengeluarkan zakatnya, nanti tidak dapat pahalanya. Sedekah, infak, zakat itu diperintahkan dan masing-masing memberikan kebaikan. Bapak Ibu menyantuni anak yatim, diperintahkan nggak? Diperintahkan. Apa kebaikannya? Kata Rasul, orang yang menyantuni anak yatim itu nanti di akhirat seperti ini, Bapak, seperti 2 jari, dekat dengan Rasul. Jadi kalau kita ingin dekat, ingin dapat syafaat dari Rasul, maka ya santuni anak yatim. Jadi sama-sama mengeluarkan harta, tetapi ternyata memiliki makna tersendiri. Makanya orang yang paham ini, dia akan tepat sasaran. Ketika ia sedang butuh banyak pertolongan dari Allah, maka ia perbanyak sedekah. Ketika ia sedang butuh harta yang melimpah untuk beramal soleh, maka perbanyak infak. Ketika ia ingin merawat harta yang sudah ada, menjaganya dari kerusakan, maka keluarkan zakatnya, begitu ya. Ketika ia ingin mendapatkan nilai lebih di sisi Allah di akhirat nanti agar dekat dengan Rasul, maka ia memuliakan anak yatimnya. Ketika seseorang ingin mendapatkan pahala sebanyak bulu-bulu dari hewan yang ada, maka ia berkurban. Jadi nanti pemahaman itu akan menghantarkan. Jadi sekali lagi ikhlas itu perintah Allah dan perintah Allah itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita sederhanakan, orang yang ikhlas itu sama saja dengan orang yang mengundang kebaikan. Karena ikhlas perintah Allah dan perintah Allah itu mendatangkan. Contoh yang lain, Bapak Ibu sekalian, zikir diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Apa kebaikan dari zikir? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jadi buah dari zikir itu hati menjadi tenang. Salat diperintahkan nggak? Diperintahkan. Apa kebaikan yang akan diperoleh? Kebaikan yang akan diperoleh dari salat itu adalah setidaknya Allah menegaskan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Salat itu mencegah dari keji dan munkar. Makanya Bapak Ibu yang ingin memiliki anak yang soleh solehah, Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu menjaga sholat anak-anaknya, karena sholat anak-anak Bapak Ibu sekalian akan mencegah anak-anak Bapak Ibu dari keji dan munkar, dari perbuatan yang tidak terpuji. Selama Bapak Ibu memastikan anak putra putri Bapak Ibu sholatnya baik, maka insya Allah Allah yang akan mencegah putra putri Bapak Ibu dari fahsya wal munkar, ya, dari keburukan. Nah, hal-hal yang demikian mudah-mudahan sekali lagi menguatkan kemampuan kita untuk memaknai meaningful way, begitu ya. Ini senang saya dengarnya, begitu ya, karena di antara hal yang saya sukai adalah mengawali sesuatu dengan pemaknaan. Ikhlas itu adalah perintah dari Allah.
Apa buah dari ikhlas? Karena ikhlas itu perintah dari Allah, dan perintah dari Allah itu mendatangkan kebaikan. Seperti halnya sedekah punya kebaikan, begitu ya, sholat punya kebaikan, infak mendatangkan kebaikan. Pertanyaannya, lalu apa kebaikan dari ikhlas? Mohon maaf Bapak Ibu ya, kurang ini baru disadari. Apa kebaikan dari ikhlas? Nah, Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu setelah kajian ini membuka Quran surat Al-Hijr, Quran surat ke-15 ya. Nanti dari ayat 28 sampai ayat 43 kurang lebih, Bapak Ibu baca terjemahannya biar Bapak Ibu paham. Di Quran surat Al-Hijr itu, ini dimulai dengan menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia. Ini kisahnya Bapak Ibu tentu mafhum. Setelah itu Allah memerintahkan sujud dan iblis menolak untuk sujud. Di ayat berikutnya ditanya, "Kenapa iblis engkau tidak mau sujud?" Iblis mengatakan, "Karena aku lebih baik daripadanya, ya aku engkau ciptakan dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kemudian setelah itu iblis dikeluarkan, dihukum karena iblis tidak taat kepada Allah, iblis dikeluarkan ya, begitu dari surga. Kemudian karena iblis dikeluarkan dari surga, iblis meminta tangguh karena engkau telah menghukumku, begitu ya, menjadikan aku makhluk yang tersesat, maka aku minta tangguh. Saat itu iblis minta agar iblis dipanjangkan usianya untuk apa? Untuk menggoda manusia. Terus cerita itu berlanjut sampai pada ayat yang ke-39, Bapak Ibu sekalian. Saya coba lihat di ayat ke-39 itu, iblis mengatakan, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terlihat indah, ya, bagi mereka, terlihat indah bagi manusia." Jadi iblis itu akan membuat kejahatan terlihat indah. Kayak gini nih, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu diuji oleh suaminya, nah Bapak Ibu melihat bahwa marah-marah ke suami itu seolah-olah sesuatu yang benar. Nah itu tipu daya iblis. Kalau Bapak Ibu ya lagi butuh, kadang-kadang curang, riswah, sogok menjogok itu terlihat cara yang benar. Padahal itu tipu daya iblis. Karena tipu daya iblis itu membuat ya sesuatu yang salah itu terlihat baik. Membalas hinaan itu terlihat baik, marah-marah itu terlihat baik, curang itu terlihat baik. Buktinya Bapak Ibu sering melakukan itu. Iya, contoh yang halus begini, Bapak Ibu ya. Kalau saya ada di hadapan Bapak Ibu secara langsung, tidak online, saya akan bertanya langsung kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sepakat kalau ngobrolin orang itu dosa? Tentu Bapak Ibu akan menganggukkan, iya sepakat ngobrolin orang itu dosa. Nggak akan ada yang menyanggah bahwa ngobrolin orang itu dosa. Pertanyaannya, Bapak Ibu suka? Udah tahu dosa, tapi kita suka. Karena itu tipu daya iblis. Nah di ayat ke-40-nya, di sini ditegaskan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya di ayat 40-nya, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah orang yang ikhlas ini nanti orang yang tidak bisa ditipu oleh iblis. Makanya ikhlas itu adalah perintah Allah, yang buahnya itu apa? Orang yang ikhlas itu akan dilindungi dari tipu daya iblis. Jadi tidak akan salah sikap nantinya. Ketika ada ujian yang tidak menyenangkan, orang yang ikhlas itu akan sabar, tidak marah-marah, begitu ya, tidak salah sikap. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, orang yang ikhlas itu akan syukur, tidak akan lupa diri, tapi dia akan bersyukur, memanfaatkan hartanya dengan baik, memanfaatkan kesehatannya dengan baik. Karena apa? Karena banyak orang yang sehat kemudian masuk neraka karena kesehatannya. Dia tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas, dia tidak sabar terhadap kesehatan. Banyak orang yang sudah susah dalam kehidupannya, banyak ujian, kemudian dia pun masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas. Karena dia tidak ikhlas, dia tidak bersabar. Dia kena tipu daya iblis. Maka sekali lagi, ikhlas itu adalah perintah Allah yang dalam Quran surat Al-Hijr ya, dari ayat 28. 28 sampai 43 ini digambarkan. Nanti Bapak Ibu baca akan mengetahui maknanya bahwa buah dari ikhlas itu adalah membuat kita terbebas dari tipu daya iblis.
Iblis akan mencelakakan siapapun illal mukhlasi, kecuali orang-orang yang mukhlas, begitu. Orang-orang yang ikhlas, begitu. Orang-orang yang terpilih karena hatinya yang ikhlas. Perhatikan dalilnya, bahwa ikhlas itu sekali lagi ada perintah Allah, dan aku telah diperintahkan, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas. Maka tugas kita itu ikhlas menjalankan apa yang Allah perintahkan, ikhlas meninggalkan apa yang Allah larang. Ini yang pertama, pentingnya keikhlasan. Yang kedua, pentingnya keikhlasan bagi kehidupan kita. Ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal dan sarana untuk mendapatkan pahala yang besar. Seperti yang kita ketahui bahwa secara umum syarat diterimanya amal itu dua. Bapak Ibu sholat, sedekah, nolong orang, ya Bapak Ibu memuliakan pasangan hidupnya, mendidik anak-anaknya, itu adalah amal-amal Bapak Ibu yang baru akan menjadi pahala ketika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, amal itu harus dilakukan dengan ikhlas dan lurus niatnya. Ini disebut kesalehan batin, kesalehan batin, baik sekali. Sesungguhnya amal itu dinilai dari niatnya, inna a'maluna binniyat. Jadi kalau lurus niatnya, hatinya ikhlas, maka ya kita melakukan amal tersebut dengan kesalehan batin kita. Sedangkan syarat yang kedua, apakah cukup saja tulus dan ikhlas? Tidak cukup. Amalnya dilakukan harus sesuai dengan syariat. Ya, kalau di analogi yang sederhana, nolong orang, ya ibu bangun masjid dengan niat yang tulus begitu. Tapi ya hasil ngerampok misalkan Bapak, atau hasil mencuri, atau hasil nipu orang, maka meskipun Bapak Ibu tulus ya niatnya untuk membangun masjidnya itu tidak jadi pahala ketika cara membangunnya itu, atau cara menyumbangkan dananya, atau cara mendapatkan dananya itu tidak sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan contoh ini menjadi contoh yang sederhana yang memahamkan kita bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua, dilakukan dengan ikhlas dan niatnya lurus, kemudian dilakukan dengan sesuai syariat, tidak boleh ia bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Lihat Bapak Ibu, Quran Surat An-Nisa ayat 146, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman, kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang beriman. Dan dalil ini menjadi dalil terhadap urgensi yang kedua dari keikhlasan ini, bahwa ikhlas itu ya penyebab diterimanya amal dan mendapatkan pahala yang besar. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, maaf ini penjelasan saja. Yang terakhir, pentingnya keikhlasan itu adalah ikhlas adalah hal yang menghantarkan kita pada kebaikan hidup. Dan mungkin ini yang lebih relate dengan kajian hari ini. Kenapa kita penting membahas keikhlasan? Agar hidup kita jauh lebih baik, Bapak Ibu. Semoga dengan materi hari ini, Bapak Ibu lebih baik di berbagai sisi kehidupannya. Sebagai suami lebih baik, sebagai anak lebih baik, sebagai ibu lebih baik, sebagai ayah lebih baik, sebagai pekerja lebih baik, sebagai orang yang sedang diuji baik, sebagai orang yang sedang bersedih hatinya tetap baik. Karena ikhlas itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Lihat Bapak Ibu, ya, Quran Surat An-Nisa ayat 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah. Tanda kebaikan beragama itu adalah ikhlas. Sedangkan agama itu apa? Kata Rasul, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah pahamkan tentang agama. Jadi agama ini adalah sarana kita untuk sampai pada kebaikan. Lewat hadis ini kita paham, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan dengan agama. Dan orang yang paham agama, orang yang sebaik-baiknya paham agama itu adalah orang yang menjalankan agama dengan ikhlas. Maka ikhlas ini akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Maka saudaraku, kesimpulannya ya di dua bab dulu ini, saudaraku, ikhlaslah agar hidupmu semakin baik. Kalau kita sederhanakan di poin yang tadi, kalau kita ikhlas,
maka kita akan menjalankan agama dengan baik. Kalau kita menjalankan agama dengan baik, Allah akan menghendaki kebaikan. Yang tadi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka saudaraku, ikhlaslah agar hidupmu semakin baik. Mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu paham bahwa ikhlas itu begitu penting, ya, setidaknya untuk mendapatkan kebaikan kehidupan kita, baiknya hidup di dunia ini ataupun baiknya hidup di akhirat nanti. Ada satu hal yang berkaitan dengan hati dan jiwa kita. Bapak Ibu, ternyata ikhlas ini akan menghantarkan kita untuk lebih bisa berlapang dada. Jadi kalau seseorang ikhlas, dia akan lebih bisa berlapang dada terhadap apapun kondisinya. Ya. Misalkan begini, ada orang yang sakit, kemudian dia ikhlas karena Allah menerima, ya, bahwa sakit itu adalah bagian dari ujian yang mendatangkan kebaikan. Kemudian dia tetap beramal meskipun dalam sakitnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah rasa lelah, gelisah, halangan, tantangan, sampai duri yang menusuk seorang mukmin, kecuali itu menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Nah, orang yang memiliki ikhlas akan sampai pada keridhaan, kelapang dadaan untuk ridho menerima takdir Allah, sehingga ketika ia sakit saja, hatinya akan tetap lapang karena menyadari bahwa sakit itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dan kalimat berikutnya, lapang dada akan memudahkan urusan. Sekali lagi Bapak Ibu, ikhlas menghantarkan untuk lebih lapang dada, dan lapang dada akan memudahkan urusan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu melanjutkan agenda kajian kita Bapak Ibu tentang lapang dada. Lapang dada itu menarik begitu. Ternyata contoh, ya, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, di salah satu firman Allah yang kita mafhum bersama ada kalimat Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Nah, saat Nabi Musa mengalami kesulitan, maka yang Nabi minta itu bukan langsung ke pertolongannya, tapi Nabi Musa minta Rabbis rohli sodri baru wa yassirli amri. Nah, dari ayat itu kita paham bahwa awal dari mudahnya urusan itu adalah lapang dada. Makanya Nabi Musa minta ketika dalam keadaan sulit, ya Allah, lapangkan dulu dada hamba. Setelah itu mudahkan urusan hamba. Karena urusan itu tidak akan mudah, Bapak Ibu, kalau kita tidak lapang dada. Dan kita tidak akan mampu lapang dada kalau kita tidak memiliki ikhlas. Makanya ikhlas ini akan menghantarkan kita untuk lapang dada, dan lapang dada akan memudahkan urusan. Kembali bedakan posisi duduknya Bapak Ibu, ya. Hari ini saya benar-benar ingin memanfaatkan waktu sedapatnya sehingga, ya, materinya menjadi padat, tapi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi Bapak Ibu. Bedakan posisi duduknya, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Kita sampai pada bagian akhir Bapak Ibu sekalian dari pertemuan hari ini. Nah, bagaimana mengelola hati agar selalu ikhlas. Ini beberapa tips, ada 7 tips yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, agar kita memiliki hati yang ikhlas, berlatihlah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berbaik sangka itu, ingatlah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita sikapi dengan baik sangka. Kalau Bapak Ibu sedang kehilangan, hilang itu kan sering dianggap buruk, ya. Saya kehilangan sesuatu yang saya cintai, sesuatu yang saya sukai. Padahal dalam hadis disebutkan, tidaklah seseorang kehilangan sesuatu dan dia ikhlas karena Allah menerima kehilangannya, melainkan Allah akan ganti kehilangannya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu kehilangan, kemudian ikhlas menerima kehilangan itu karena Allah, maka jaminannya apa? Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Analoginya begini, kalau Bapak Ibu hilang uang hari ini 10.000 dan akan diganti 1 juta, apa yang terjadi? Tentu saja Bapak Ibu tidak akan sedih ketika uang yang 10.000 itu hilang. Bahkan Bapak Ibu mungkin berharap, uang tidak hilang, harusnya hilang. Karena Bapak Ibu tahu kalau hilang diganti dengan sesuatu yang lebih besar. Makanya orang akan punya daya tahan nanti, akan punya adversitas pada dirinya ketika menghadapi kehilangan. Sedih, begitu, ya. Sesuatu yang kita anggap buruk itu. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah 216 Allah menegaskan, boleh jadi kamu menganggap baik sesuatu padahal buruk bagimu. Boleh jadi kamu menganggap buruk sesuatu padahal baik bagimu. Nah, berhusnudzonlah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingin uang, tapi Bapak Ibu tidak punya uang, berarti tidak punya uang itu yang terbaik dari Allah.
Karena tidak sedikit orang yang punya uang kemudian dia dapat musibah. Iya. Kalau seseorang ya sedang punya uang dia menganggap baik padahal boleh jadi itu tidak baik bagi dirinya, maka bersabarlah ketika sedang punya uang. Gunakan uang itu di jalan yang benar. Misalkan begitu Bapak Ibu sekalian. Mari kita perkuat ya dengan penjelasan orang yang ikhlas akan selalu berpandangan bahwa apabila hidup dijalani dengan benar, mengikuti ketentuan syariat Allah, maka pasti akan menganggap bahwa semua yang Allah turunkan itu adalah kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, ini dalilnya ya. Quran surat Ali Imran ayat 191 ya, 190 191. Baik, yang kedua, ini yang pertama ya Bapak Ibu ingat-ingat dicatat, latihlah agar kita menjadi ikhlas itu untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Yang kedua, ya, latih agar kita tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah saja. Kalau Bapak Ibu masak buat suaminya, ya bukan respon suaminya yang Bapak Ibu inginkan, tapi Bapak Ibu mengharapkan pahala. Jadi nanti kalau suaminya bereaksi negatif terhadap masakan Ibu, Ibu tidak akan terganggu dengan itu. Karena bukan itu yang Ibu inginkan. Tapi kalau Ibu mengharapkan respon dari makhluk, maka nanti ujungnya adalah sering kecewa, banyak kecewa. Begitu ya. Maka cara melatih keikhlasan itu adalah latih agar tujuan amal kita, harapan amal kita itu hanya semata-mata mengharap ridho Allah. Tidak ada harapan dari makhluk. Contohnya ibu membesarkan anak, harapkan pahala yang besar dari Allah. Jangan berharap nanti mudah-mudahan kalau anak sudah besar, anak begini begitu ke ibu, nanti ibu kecewa gitu ya. Karena nanti anaknya sudah besar, kemungkinan besar anaknya sibuk dengan tanggung jawab kehidupannya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak terpengaruhi oleh pujian atau hinaan. Karena pujian itu tidak merubah apapun, hinaan pun tidak merubah apapun. Pujian tidak mendatangkan kebaikan dan hinaan tidak mengurangi kemuliaan. Nanti ada bahasan khusus tentang ini Bapak Ibu sekalian, agar kita memiliki ketahan malangan, sikap tahan mental dalam menghadapi sesuatu, karena ternyata respon orang itu tidak mempengaruhi apapun pada diri kita. Hinaan mereka tidak menghinakan kita, pujian mereka tidak memuliakan kita. Maka jangan terpengaruh oleh pujian dan hinaan. Lakukan amal itu ya karena Allah saja, karena mengharapkan ridho Allah. Terserah orang mau memuji kita, orang mau menghina kita. Bahkan Umar bin Khattab, Bapak Ibu, pernah mengatakan taburi dengan debu orang-orang yang memujiku, begitu ya. Karena pujian itu bisa melalaikan hati kita. Banyak orang yang terbuai dengan pujian, banyak orang yang menderita dengan hinaan. Padahal pujian dan hinaan itu tidak merubah apapun pada diri kita. Maka latih agar diri kita tidak terpengaruh oleh pujian atau hinaan. Yang keempat, ya, kita melatih keikhlasan itu senantiasa bersegera pada kebaikan. Tadi Kang Nuga juga ya, ayo yang belum sedekah subuh, ini Kang Nuga sedang mengajak ibu untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Ya. Karena orang yang mendahulukan Allah itu tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Begini nih Bapak Ibu, orang yang menunda-nunda kebaikan, berarti dia menunda kebaikan karena alasan situasi dan kondisi, Bapak Ibu sekalian. Berarti situasi dan kondisi seolah-olah lebih penting daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang ikhlas itu, dia akan mendahulukan Allah dibanding situasi dan kondisi. Maka dia akan senantiasa bersegera pada kebaikan. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, maka dia bersegera. Contoh yang orang yang sedang marah, kalau yang ikhlas itu dia akan berhenti saat dia sadar marah tidak baik. Tapi kalau orang yang tidak ikhlas saat dia marah, dia tuntaskan dulu marahnya, kemudian berbaikan di kemudian hari. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ya, jagalah ketulusan hati saat berbuat amal kebaikan. Tadi sudah diulas di awal bahwa tulus itu intinya itu adalah tujuan yang benar, ya, tujuan yang benar. Ketika Bapak Ibu menjaga ketulusan, ya, menjaga esensi dari amal kita, begitu ya. Bukan berfokus pada proses amal, tapi menjaga esensinya, begitu ya. Yang penting Allah ridho, misalkan, kalau begitu nanti Bapak Ibu sekalian melakukan amal-amal ini dengan tulus. Yang keenam, ya, tidak diskriminasi dalam berbuat kebaikan. Banyak sekali perintah dalam agama, ya, berinfaklah dalam keadaan lapang atau sempit.
Jadi Bapak Ibu jangan berinfak ketika sedang lapang saja, tapi berinfaklah ketika lapang dan sempit. Itu artinya kita tidak diskriminasi terhadap kondisi saat berbuat kebaikan. Sama ke orang juga ya, kita tidak membeda-bedakan orang. Enggak, kalau ke tetangga yang baik kita senyum, ke tetangga yang jahat kita judes, enggak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Berbuat baik itu yang ikhlas itu bukan karena tetangganya, tapi karena Allah. Berbuat baik kepada tetangga yang judes itu karena Allah. Berbuat baik kepada tetangga yang baik itu karena Allah. Tapi kalau seseorang diskriminasi, maka dia akan kehilangan ikhlasnya. Ibu baik kepada tetangga yang baik dan ibu judes kepada tetangga yang tidak baik. Gitu. Maka tidak diskriminasi dalam kebaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, ya, amal itu dikerjakan dengan senang hati atas kesadaran sendiri. Orang yang ikhlas adalah orang yang bergembira ketika berbuat baik. Karena adanya kesadaran yang tumbuh dari dalam hatinya bahwa tidak ada alasan yang tepat untuk melakukan suatu kebaikan dengan terpaksa dan dengan bersedih. Karena semua yang ditanam itu akan memberikan buah. Inilah harapan dari kajian kita hari ini. Ketika Bapak Ibu memahami konsep tentang ikhlas yang kita sudah bahas panjang lebar tadi Bapak Ibu, nah Bapak Ibu jadi senang hati nanti untuk beramal itu. Tidak tergantung kondisi, situasi, tapi beramal dengan keyakinan bahwa amal itu akan memberikan buah. Ketika Allah ridho kepada kita, maka keriduan Allah itu mendatangkan banyak kemudahan. Lihat Quran Surat Al-Imran ayat 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, perbanyak istighfar dalam hidup kita. Jangan-jangan selama ini persoalan hidup itu banyak datang kepada kita karena kita sendiri yang kurang ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya Bapak Ibu untuk sesi materi itu saja yang bisa disampaikan, dikembalikan kepada Kang Luga. Dipersilakan Kang Luga. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Gimana ayah bunda sekalian? Bermanfaat atau bermanfaat banget nih? Insya Allah. Ngena apa ngena banget? Jelek atau jelek banget ya? Boleh bantu di chat-chat di kolom komentar gimana responnya setelah dapat materi dari Ustadz Acep. Alhamdulillah ngena banget ya Bunda Yati. Ibu Aisyah juga semua pakai banget. Masya Allah. Banget banget bermanfaat banget. Allahumma barik. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang tadi Ustadz Acep sampaikan kepada kita semua ini bisa memberikan kelembutan hati ya, bisa memberikan kita pemahaman, kefahaman ya. Dan utamanya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi banyak sekali yang saya highlight ya Ustadz ya. Salah satunya adalah ketika tadi Nabi Musa ya, bahwa yang pertama dilakukan dalam doanya atau yang pertama diminta adalah minta lapang dada dulu gitu ya. Penerimaan dulu baru diminta dimudahkan urusan. Masya Allah. Baik, kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali ayah bunda sekalian ada yang ingin diskusi, bertanya, atau apa namanya, memberikan pendapat dan lain-lain, boleh raise hand terlebih dahulu. Ayah bunda, adakah? Kalau tidak ada yang mau raise hand atau open mic, saya izin bacakan. Ada tadi dua pertanyaan, Ustadz. Ya, pertama dari Ibu Indah dari Sumenep. Beliau bertanya, Ustadz bagaimana ketika ada kita diuji sakit gitu Ustadz. Jadi ada apa namanya, bolehkah saat kita sakit itu kita mencari obat? Alasannya karena ada orang yang nggak mau diajak berobat dengan alasan takut menentang takdir Allah gitu Ustadz. Mungkin itu bisa ditanggapi terlebih dahulu Ustadz sebelum masuk ke pertanyaan kedua. Subhanallah ya. Bapak Ibu yang baik, memang berobat itu bukan untuk kesembuhan, tapi berobat itu ikhtiar dan ikhtiar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sederhana, kalau kita tidak berobat, justru kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar memperbaiki diri. Maka ikhtiarlah, berobatlah, tapi orientasi hati kita harus ikhlas bahwa kita berobat itu karena melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar.
masalah kesembuhan, hati kita tetap tawakal. Maka konsepnya dalam hal ini mau berkaitan dengan berobat, mau berkaitan dengan berdagang dan lain sebagainya, konsepnya itu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sempurnakan niat dan ikhtiar, setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghindari proses, menghindari ikhtiar karena takut menyalahi, justru itu adalah hal yang salah. Bapak Ibu sekalian, karena Allah sendiri yang menyuruh kita untuk berikhtiar, Allah sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan proses. Jadi bedakan antara proses dengan hasil. Berobat itu amal kita, kesembuhan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan kedua-duanya dengan baik, ikhtiar dengan sempurna, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tawakalnya juga dengan sempurna. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kebaikannya. Wallahu a'lam. Masya Mungkin Allah. itu agak ya. Baik Ustadz. Jadi begitu ya Ibu Indah, insya Allah semoga sudah terjawab ya pertanyaan Ibu Indah. Saya mau beranjak ke pertanyaan kedua Ustadz. Ini Ya, dari Ibu Evi Selpiana. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan yang terkena anxiety gitu ya, kecemasan, kekhawatiran berlebih ya Ustadz ya, yang lagi tren nih baru-baru ini ya di media sosial. ya, Apakah itu termasuk kurangnya keikhlasan Ustadz? iya. Kalau kecemasan berlebih itu kaitannya dengan keimanan, Kang Nuga, ya. Jadi contoh misalkan gini, dia khawatir terhadap sesuatu, dia lupa untuk meyakini bahwa sesuatu itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan keimanan. Ini menarik, saya tiba-tiba jadi bersemangat Kang Nuga, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk bertemu. Ini ada juga materi tentang mengatasi kecemasan gitu ya, dikaitkan dengan keimanan. Jadi contoh misalkan begini ya Kang Nuga, Ibu yang bertanya, saya ingin berdialog. Kalau di kajian langsung saya suka berdialog begini, Ibu yakin nggak kalau rezeki itu diatur oleh Allah? Tentu saja Bapak Ibu akan menjawab, yakin. Benar Bu, yakin, yakin. Ragu enggak? Enggak, rezeki itu diatur oleh Allah. Kemudian pertanyaan kedua saya begini, Bapak Ibu sering khawatir dengan urusan rezeki? Kan Bapak Ibu pasti tersenyum. Oh iya ya, kita yakin, satu sisi yakin rezeki diatur oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kita sering khawatir dengan urusan rezeki. Nah, ternyata jawabannya itu, kenapa ada orang yang begitu? Kenapa satu sisi dia yakin rezeki diatur Allah, tapi di sisi lain dia khawatir? Nah, penjelasannya itu ada pada arkanul iman. Makanya rukun iman itu enggak satu, enggak iman kepada Allah saja. Ketika ibu yakin rezeki diatur Allah, ibu iman kepada Allah. Tapi ketika ibu masih khawatir dengan rezeki, ibu tidak iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalannya tadi mungkin Kang Nuga, ini bukan masalah keikhlasan, tapi kecemasan itu nanti masalah keimanan. Karena ketenangan itu berbanding lurus nanti dengan keimanan. Makin iman, makin tenang, makin kehilangan keimanan, makin khawatir. Contoh nih buat ibu ya, biar bisa dirasakan praktis. Kalau saya bisa berdialog dengan ibu, saya akan nanya, Bu, apa yang membuat ibu cemas? Nah, misalkan ini masalah anak. Nah, ibu cemas itu bukan masalah anaknya, tapi ibu lupa bahwa anak itu ada dalam genggaman Allah dan Allah sudah memberikan takdir terbaik untuk anak. Ibu, apa yang ibu cemas? Saya cemas dengan masa depan. Bukan masa depan yang mencemaskan, tapi ibu lupa bahwa Allah akan mengatur masa depan dengan baik karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dapat disimpulkan kecemasan itu berbanding lurus dengan keyakinan. Ini kalau dilihat dari sisi keyakinan. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian perlu kita pahami bahwa di materi tentang kecemasan, mudah-mudahan Allah pertemukan kita ya nanti untuk membahas tentang kecemasan. Cemas itu penyebabnya bukan hanya masalah keyakinan, masalah hati, masalah pikiran, bukan. Tapi hari ini cemas itu dipengaruhi oleh kondisi fisik. Iya, OCD, anxiety, dan lain sebagainya itu ternyata disebabkan karena kondisi fisik. Contoh begini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu menemukan fakta nggak setelah COVID, sekarang kalau ada orang yang kena GERD, kena asam lambung, itu tiba-tiba mengalami kecemasan yang begitu luar biasa. Ketika organ tubuhnya terganggu, ya maka organ tubuh yang terganggu itu ternyata mendatangkan kecemasan. Nah, kalau kecemasannya datang dari fisik, maka yang harus diperbaiki fisiknya dulu. Saya punya teman, Bapak Ibu sekalian, itu punya kecemasan berlebih. Udah berobat, udah diruqyah, udah berbagai ikhtiar dia lakukan, belum selesai. Sampai takdir Allah,
mempertemukan beliau dengan seorang terapis yang dia menyadari bahwa ada masalah dalam limpa teman saya, ya. Nah, ketika limpanya diperbaiki, ya, pola hidupnya diperbaiki, maka tiba-tiba, ya, 3 bulan kemudian itu ketakutannya itu hilang, ketakutan yang berlebihnya. Kalau orang waktu itu disebutkan oleh dokter itu teman saya itu kena OCD, ya, kelebihan ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, itu setelah limpanya baik, Bapak Ibu sekalian, kondisi organ limpanya baik, maka kekhawatiran berlebihannya juga hilang. Karena ketika diobati oleh psikolog, ya habis obat masih takut, di rukiah juga tidak ada gangguan jin dan lain sebagainya, ternyata masalahnya ada di fisik. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kalaulah masalahnya itu ada di hati dan pikiran, maka ini kaitannya dengan keimanan. Tapi kalau ketakutan berlebihnya itu adalah karena gangguan fisik, maka ikhtiarlah untuk mengobati bagian yang rusak. Contoh yang sederhana ya Bapak Ibu sekalian, pernah nggak Bapak Ibu mah, ya, mah ini penyakit yang tidak ditakuti ya oleh banyak orang. Nah, mah itu ternyata ketika seseorang punya masalah di lambungnya, itu kepikiran, ke hati itu ternyata tidak stabil, Bapak Ibu sekalian. Ada perasaan yang gimana begitu ya. Padahal itu masalahnya dari mah saja begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi hasanah Bapak Ibu sekalian meskipun penjelasannya begitu sederhana. Dipersilakan Kang Nuga. Masya Allah, syukran kathiran Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik ayah bunda sekalian, mengingat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7. Dengan segala hormat, mohon maaf ayah bunda, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya, atau yang ingin bertanya, barangkali belum berkesempatan. Tapi insya Allah rekaman Zoom kita pagi hari ini bisa diakses nanti melalui YouTube ya. So untuk sesi akhir ini barangkali saya mohon izin kepada Ustadz Acep Taufik Ismail untuk menyampaikan closing statement-nya terkait seluruh materi yang sudah disampaikan. Tafadhol, Ustadz. Subhanallah ya, Bapak Ibu, berjuanglah untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Karena ikhlas itu adalah karunia dari Allah agar kita bisa terbebas dari tipu daya iblis. Quran surat Al-Hijr ayat 40. Sekali lagi, berlatih, berusaha, faiza azamta, fatawakal, sempurnakan, bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, sisanya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, terima dengan lapang dada. Yang salah datangnya dari kesalahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kathiran Ustadz atas materi yang disampaikan hari ini. Baik ayah bunda sekalian, sebelum saya izin tutup sesi webinar pagi hari ini, saya izin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk yang hadir pada pagi hari ini di ruangan Zoom meeting, boleh dong saya minta tolong untuk absen di postingan terakhir Instagram akun Meaningful Ways. Ya, jadi siapa aja yang sudah hadir, dan barangkali juga boleh sekalian bantu follow akun tersebut. Kami anggap hal tersebut adalah bagian dari dukungan ayah bunda terhadap program dakwah Meaningful Ways. Lalu, untuk ayah bunda yang ingin mereview kembali atau mengulang kembali, juga menonton kembali webinar-webinar dari Meaningful Ways, boleh juga sekalian di-subscribe channel YouTube kami di Meaningful Ways, supaya ayah bunda juga bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang kami upload di akun tersebut gitu ya. Jadi boleh bisa langsung klik kolom komentar, sudah di-share oleh tim admin ya, dari tim operator. Di sana ada akun Instagram dan akun YouTube-nya Jazakumullah Ahsanal Jaza, yang sudah follow dan yang sudah subscribe channel YouTube-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk ayah bunda yang sudah berkenan untuk membuka kameranya untuk antusias dalam webinar pagi hari ini. Dan tidak lupa saya ingatkan kembali bagi ayah bunda yang masih belum bersedekah subuh, barangkali masih terlewat gitu ya. Kami masih membuka kesempatannya untuk ayah bunda sekalian agar senantiasa bisa menyalurkan apa yang sudah ayah bunda niatkan untuk bersedekah subuh pada pagi hari ini. Namun bagi ayah bunda yang belum ada keluasan rezeki, insya Allah kami akan terus hadir dalam rangka peningkatan pemahaman makna hidup untuk ayah bunda sekalian. Dan untuk yang sudah diberikan keluasan rezeki, mari sama-sama kita niatkan bahwa webinar ini adalah ruang belajar, dan sedekah adalah bentuk syukur serta komitmen kita dalam proses belajar ini. Jadi apa yang kita berikan mungkin terasa kecil,
Tetapi yakinlah bahwasanya yang terus-menerus itulah yang paling mulia. Bisa ke BSI 766-711-3339 atas nama Meaningful Ways. Dan kami juga tidak lupa mengingatkan dan mengundang ayah bunda sekalian untuk menjadi bagian dari proses dakwah kita. Atau bagi ayah bunda yang juga ingin menjadikan Meaningful Ways sebagai ladang investasi akhirat, saya meyakini bahwa dakwah kembali tidak hanya soal ceramah gitu ya, bisa lewat tenaga, bisa lewat pikiran, bisa lewat juga harta yang dikeluarkan akan menjadi satu kesatuan dalam proses dakwah ini. Untuk itu saya membuka kesempatan bagi ayah bunda sekalian yang mau bergabung dalam program Meaningful Support Program. Dengan bergabungnya ayah bunda sekalian, kami akan memberikan fasilitas terbaik sebagai bentuk kerjasama antara kita dalam dakwah ini, yakni ayah bunda bisa mendapatkan full akses kelas eksklusif setiap pekannya, dan juga akan ada pembinaan atau bimbingan dari Bunda Ambar 1 bulan sekali. Nah, terkait info kelas eksklusif kita pada pekan ini, insya Allah pekan ini kita akan dibersamai oleh Ustadz atau Dokter Gustaf ya, Afwan. Dokter Gustaf ini akan diselenggarakan di hari Sabtu dan Ahad seperti biasa dengan tema pembunuh paling legal sedunia. Masya Allah, ini kembali soal kesehatan ya ayah bunda. Jadi silahkan bisa daftar langsung di link yang sudah di-share oleh tim operator gitu ya. Ada Kang Firza di sana sudah men-share informasinya di kolom chat. Boleh langsung diklik aja di sana. Semoga ayah bunda sekalian bisa ikut kembali tergabung dalam program eksklusif di Meaningful Ways. Baik ayah bunda sekalian, dengan demikian berakhir pula kegiatan kita, webinar kita pagi hari ini. Sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada Ustadz Acep Taufik Ismail, jazakumullah Ustadz, jazakallah khair atas ilmunya. Dan kepada ayah bunda sekalian, saya ucapkan terima kasih. Boleh di open cam dan open mic-nya, kita saling silaturahim bersama dengan gurunda kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua terima kasih ayah bunda, terima kasih banyak. Barakallah. Terima kasih, terima kasih. Ustaz. Ustaz, semoga amal ibadah kita Allah Terima Subhanahu wa kasih. taala menjadi ladang amal untuk semua. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Barakallah, barakallah. Bismillah ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.